Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin, wa lahul kibriya'u bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Terpanjat puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, manakala pagi ini masih dipilih oleh Allah berada di dalam waktu sebaik-baiknya waktu dan berada di tempat sebaik-baiknya tempat. Alhamdulillah, sebaik-baiknya waktu adalah waktu fajar ini, sampai dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya apapun yang dibaca, apapun munajat, zikir, lantunan-lantunan kepada Allah di waktu fajar ini dicatat oleh dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian berada di tempat sebaik-baiknya tempat, bersyukur kepada Allah masih dipilih berada di masjid. Di masjid adalah yang disebutkan oleh Rasulullah, khairul biqa'i masajiduha. Permukaan bumi yang terbaik adalah masjid. Wa syarrul biqa'i suquha. Seburuk-buruk permukaan bumi adalah pasar. Maka berada di masjid adalah di tempat sebaik-baiknya tempat di permukaan bumi menurut Allah dan Rasulnya. Kita bersyukur dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teringat ketika kita ke masjid, itu sebuah amalan dari mulai adanya dari rumah kita berwudu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, merembet menjadi satu sistem amalan sholat berjamaah yang kebaikan-kebaikannya bisa menghapuskan, bisa menghilangkan catatan dosa-dosa kita. Maka dari itu ada salah satu sabda Rasulullah SAW, bisa dilihat dalam kitab Imam Muslim hadis ke-133 atau di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi hadis yang ke-1064 tentang keutamaan orang bisa melangkahkan kaki masjid. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khotoya. Wahai para sahabat, apakah perlu aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang Allah bisa menghapus dengan amalan tersebut atas dosa-dosa? Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan amalan tersebut bisa terangkatnya derajat-derajat. Qalu bala, para sahabat menjawab, nggih ya Rasulullah, ya Rasulullah, minta diberitahu apa amalan tersebut. Qala, Rasulullah menjawab, isbatul wudu 'alal makarihi. Satu, sempurnakan wudu pada saat tidak disukai. Ini kalau dipraktekkan banyak contoh dari ulama, saat-saat bangun tidur malam-malam aras-arasan, megah-megahan kok mau wudu lah. Apalagi terus sholat. Tidak sholat saja, bangun tidur jam 12 meretanggung, tidak tahajud karena masih malam, maka kita wudu. Itu wudu ala makari, wudu dalam kondisi tidak disukai. Sudah ngempet, masih ngantuk, masih mau wudu. Kemudian isbagul wudu, sempurnakan wudunya, wudunya sampai baik. Ingat bahwa isbagul wudu, Bapak Ibu, menyempurnakan wudu adalah melakukan wudu mulai dari rukunnya seluruhnya disempurnakan, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Ulama-ulama mengajarkan tentang isbagul wudu. Menyempurnakan wudu adalah rukun wudu. Catat, kita lakukan wudu harus tahu rukunnya ada 6.
niat, basuh wajah, kemudian basuh tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala rambut, kemudian basuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib urut. Itu rukun. Untuk isbat sunnahnya dilakukan. Ya, sebelum wudu kita usap-usap dengan telapak tangan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur 3 kali, menyerot ke hidung 3 kali. Kemudian seluruh basuhan 3 kali kecuali rambut. Dan dalam saat membasuh wajah ada amalan tatwilul ghurrah, yakni basuhannya dilebihkan sampai tumbuhnya rambut-rambut basuhannya. Kemudian di dalam basuh tangan dan kaki dilebihkan, tidak hanya sampai sikut tapi dilebihkan dari batas sikut. Basuh kaki dilebihkan dari mata kaki sampai ke betis. Setelah itu berdoa syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Imam At-Tirmidzi menambahkan doa itu, maka itulah isbahul wudu. Hasilnya apa Pak? Isbahul wudu. Kita dapati hadis dari Utsman bin Affan saja, jika wudu seperti ini, inilah wudunya Rasulullah. Kemudian membaca syahadat dan berdoa, jaminan dari Rasulullah, wudu seperti ini illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Tidak ada lagi kecuali baginya orang yang wudu sempurna seperti itu sampai syahadat berdoa, dibukakan pintu surga yang 8. Dakhala min ayyiha sya'a, silakan masuk dari mana saja. Masya Allah. Tolong wudu bukan sembarangan. Kita perhatikan, kita orang mukmin memiliki amalan-amalan yang dengan wudu sempurna, baik syahadat kemudian doa. Rasulullah memberikan informasi illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Wudu yang sempurna seperti itu dibukakanlah pintu surga yang 8. Dakhala min ayyiha sya'a, silakan masuk dari mana saja yang dikehendaki. Ini isbatul wudu alal makari, sempurnakan wudu atas apa yang saat-saat tidak disukai, maka mendapatkan yang Allahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat, terhapusnya dosa-dosa. Maksudnya apa Pak? Dosa yang sudah dibukukan, dicatat itu ternyata ada penawarnya Pak. Ada penawarnya dengan amalan wudu yang sempurna saat tidak disukai. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajidi. Amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah memperbanyak langkah kaki ke masjid, bolak-balik rumah masjid. Itu saja kalau dalam hadis secara umum Rasulullah menyatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat orang itu bolak-balik rumah masjid, saksikanlah dia betul-betul orang itu beriman kepada Allah. Sampai amalannya orang yang suka memperbanyak langkah ke masjid, ini adalah salah satu penawar terhadap dosa-dosa yang sudah tercatat. Maaf, untuk langkah ke masjid kita ada tatanan tertib adabnya. Pertama, kita mendapatkan sebuah hadis Rasulullah ketika ada keterangan man tatahhara atau man tawaddu'a fi baitin, barang siapa yang berwudu dari rumah al masjid kemudian mendatangi masjid ya untuk niat sholat jamaah, kana fi sholatin matah bisuhus sholatu, langkahnya saja sudah direken sholat selama hatinya terpancang untuk sholat jamaah. Jadi belum sholat saja sudah mendapatkan nilai sholat. Masya Allah. Maka bapak-bapak, kalimat selanjutnya falat takul. Ketika sudah niat ke masjid jamaah, jangan ngobrol, jangan ngomong-ngomong Pak, sebetulnya makruh. Karena apa? Sudah dalam kondisi direken sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun belum sholat, selama wudunya dari rumah. Maka adab mau jamaah, tolong wudunya dari rumah, langkahnya direken sholat. Masuk masjid, tahiyatul masjid dengan doa. Alhamdulillah di masjid ini dicatat doa-doa masuk masjid. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik.
hanya meminta ampun Pak kalau ke masjid itu Pak. Maka bapak kalau sudah sampai di depan masjid, cepat-cepat masuk. Jangan sampai menunggu di luar masjid. Meskipun diperkirakan wah nggak koman sholat qobliyah, nggak koman sholat tahiyatul masjid, ini sudah mau komat, nunggu komat di luar. Jangan Pak, masuk cepat. Karena apa? Adab ke masjid, jangan sampai masjid ditunda-tunda masuk ke masjid. Kenapa? Doanya itu Allahumma ghfirli, minta ampunan. Sebab apa? Ayat Quran tentang ampunan, wasari'u ila maghfiratin. Cepat-cepat meminta ampun. Maka adab ketika mau ke masjid, jangan nunggu di depan masjid, di pintu depan. Tetap masuk ke masjid. Sholat tahiyatul masjid meskipun tidak kober ataupun tidak sempat karena komat, batalkan sholatnya. Ataupun tidak, ketika sudah masuk masjid diperlihatkan jam yang sudah mau komat, duduk pun boleh dengan niat mau sholat tahiyatul masjid karena berhubungan mau komat sudah menunggu saatnya komat. Dengan niat mau sholat tahiyatul masjid. Innamal a'malu binniyat. Ini kaitan dengan adab. Jangan sampai bapak menunggu di depan masjid itu loh, depan pintu. Wah, komatnya sebentar lagi. Nunggu komat. Jangan masuk ke masjid. Wasari'u ila maghfiratin. Untuk menuju ampunan Allah harus cepat. Buktinya apa? Masuk masjid baca doa Allahumma ghfirli, minta ampunan. Sebagian masih banyak bapak yang menunggu komat di luar gitu. Itu eman. Secara ilmu tidak beradab. Masuk masjid secepat-cepatnya karena ada doa minta ampunan. Sementara kepada ampunan kita diperintahkan cepat-cepat minta ampunan. Meskipun tidak kober sholat qobliyah atau tahiyatul masjid, menunggu duduk pun boleh selama sudah niat sholat tahiyatul masjid. Ini kaitan dengan adab dan ini kaitan dengan kesunahan-kesunahan yang masya Allah langkah-langkah ke masjid dapat menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat. Yang ketiga, wantidor sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ini amalan yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Kapan bapak-bapak sudah sholat dari sunnah ke fardu, kemudian dari fardu ke ba'diyahnya, menunggu sholat setelah sholat itu ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Syukur-syukur ada orang yang setelah sholat subuh masih di masjid sampai nanti matahari terbit lalu sholat lagi 2 rakaat. Saat-saat seperti itu nunggu sholat setelah sholat, masya Allah itu amalan menghapus dosa, mengangkat derajat. Lalu Rasulullah mengatakan fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Itulah riba. Jadi amalan 3 tadi, wudu ketika saat tidak dikehendaki, kemudian banyak langkah kaki ke masjid, kemudian menunggu sholat setelah sholat sambil tidak hadas, sambil tidak batal. Ketika batal wudu, menunggu sholat setelah sholat disebut ar-riba. Dari kumur riba itu adalah riba. Tafsir syarah riba, ulama mendikatkan riba adalah jihad fil kita, seperti orang mau memerangi musuh di dalam peperangan. Jadi amalan itu seperti orang mau perang, jihad di jalan Allah atau menyiapkan kuda-kuda untuk berperang. Itu amalan 3 yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Demikian Bapak Ibu, mari kita pelihara langkah-langkah ke masjid ini dengan urutan tata tertibnya, dengan adab-adabnya. Insya Allah atas apa yang kita lakukan salah-salahnya menjadikan sebab penghapus dan penawar kesalahan-kesalahan kita. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.